Penang merupakan sebuah pulau kecil sekaligus negara bagian di Malaysia. Akibat letak geografisnya yang dikelilingi perairan, aspek kemaritiman merupakan potensi besar yang Penang miliki, yang sayang jika hal itu tidak dimanfaatkan. Selain itu, Penang merupakan salah satu pilihan populer destinasi pariwisata negara Malaysia. Dengan adanya kondisi tersebut, Penang seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaksanaan Blue Economy di Malaysia. Penang yang merupakan salah satu wilayah maju di Malaysia akan menjadi pendorong yang kuat dalam penciptaan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya laut lokal. Kemudian, ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy yang juga digagas sebagai kerangka pelaksanaan Blue Economy menambah potensi Penang sebagai wilayah maritim. ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy adalah sebuah bentuk deklarasi yang berfokus pada pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan di antara negara-negara anggota ASEAN. Deklarasi ini memberikan kerangka bagi berbagai aktor, termasuk kegiatan UMKM untuk menjadi mitra ASEAN. Deklarasi Blue Economy ini dilakukan oleh ASEAN, salah satunya sebagai bentuk mitigasi bersama serta penguatan kembali pasca COVID-19. ASEAN menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya laut merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi. ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy ini bertujuan memberikan kerangka bagi pemberdayaan sumber daya laut yang berkelanjutan, mulai dari sektor keamanan, kegiatan ekonomi berkelanjutan, hingga pengembangan teknologi. Selain itu, adanya deklarasi ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai Blue Economy itu sendiri. Terdapat 5 poin penting yang menjadi fokus utama dalam pengimplementasian Blue Economy di ASEAN, yaitu yang pertama, pembangunan sosial ekonomi yang efisien dan tangguh. Yang kedua, keamanan pangan, peluang kerja, kesetaraan, dan inklusivitas. Yang ketiga, proteksi dan restorasi layanan ekosistem maritim dengan berdasar pada isu iklim dan bencana alam. Yang keempat, pengembangan kebijakan mengenai Blue Economy di kebijakan nasional. Dan yang terakhir, kerjasama keamanan maritim. Dalam diskursusnya, ASEAN Leader Declaration on Blue Economy memiliki keuntungan yang ditawarkan kepada negara-negara ASEAN pada isu-isu tertentu, seperti pengetahuan maritim, teknologi, hingga pengembangan SDM. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh ASEAN sebagai upayanya dalam mencapai ekosistem Blue Economy yang berkelanjutan, yaitu melakukan pengembangan terhadap tata kelola Blue Economy, pembiayaan terhadap usaha-usaha yang berkaitan dengan Blue Economy, penyebaran pengetahuan, dukungan teknis pada pelaku Blue Economy, stakeholder management, dan pelatihan sumber daya manusia. Lantas, apa kaitannya antara Penang dengan ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy? Penerapan Blue Economy dapat memberikan banyak keuntungan untuk Penang melalui pertukaran ide, kebijakan, dan teknologi. Hal tersebut dapat merangsang inovasi serta mewujudkan Blue Economy yang berkelanjutan dan inklusif. Perairan dan sektor kelautan merupakan salah satu aspek utama dalam kebudayaan dan ekonomi masyarakat Penang. Sehingga Blue Economy ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan serta penghidupan yang lebih baik. Namun, tantangan terbesar dari Blue Economy adalah memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat, sehingga tidak hanya melindungi, memproduksi, dan menggunakan sumber daya laut dan air, tetapi juga bagaimana manfaatnya didistribusikan secara adil. Implementasi Blue Economy membutuhkan data dan analisis yang akurat dari sektor kelautan untuk memahami potensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekosistem. Menerapkan Blue Economy membutuhkan satu visi antara pemerintah, pebisnis, dan komunitas lokal agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Transisi ke Blue Economy memerlukan investasi pada skala ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Kondisi perairan dan ekosistem pantai di Penang memerlukan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik untuk mengadopsi keberlanjutan sumber daya alam dan ekonomi. Pendekatan ini dapat secara aktif mendukung usaha skala kecil dan mendiversifikasi peluang mata pencaharian
dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan gizi melalui sektor perikanan, aquaculture, serta industri pengolahan makanan. Melalui transisi ke blue economy, Penang dapat memajukan dalam bidang perikanan skala kecil, aquaculture yang berkelanjutan, dan sustainable tourism. ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy menawarkan sebuah mekanisme bantuan dalam pengembangan blue economy pada negara-negara ASEAN, dengan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sustainable blue economy yang terdiri dari sustainability, clean technology, ecosystem-based management, social and economic equality, and circular material flow. Pada 2019, Penang Institute mempublikasikan strategi untuk mengoptimalkan blue economy yang telah berjalan di Penang, Malaysia. Setidaknya, terdapat 5 sektor yang menjadi kunci blue economy di Penang, yaitu perikanan, aquaculture, pemrosesan seafood, shipping atau pengiriman, kegiatan pelabuhan, dan marine development. Tidak hanya itu, terdapat beberapa sektor lain yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perkembangan blue economy di Penang, yaitu aquaculture berkelanjutan, ecotourism, maritim transport, hingga renewable energy atau yang biasa disebut dengan blue energy. Lalu, bagaimana ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy dapat membantu perkembangan blue economy di Penang? Dalam kawasan ASEAN, produksi dan ekonomi perikanan diprediksikan akan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2050. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang mampu untuk mendukung perekonomian laut dalam mempertahankan perkembangan tersebut. Komitmen ASEAN dalam pengembangan blue economy didorong oleh beberapa institusi internasional yang juga memiliki harapan tinggi pada pengembangan blue economy ini, seperti UNEP dan ADB yang memberikan panduan seperti UNEP Sustainable Blue Economy Finance Principles, ASEAN Catholic Green Finance Facility, dan SME Blue Impact Asia. Bantuan modal untuk mengembangkan infrastruktur dan sumber daya yang dapat menopang jalannya blue economy telah terkomitmen pula di dalam ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy. Di sisi lain, investasi terhadap sektor blue economy juga mampu untuk membantu perkembangan pengetahuan yang diperlukan bagi masyarakat Penang untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki. Salah satu aspek yang dapat membantu proses tersebut adalah tersedianya data yang dapat diandalkan. Permasalahannya, salah satu isu penting dalam perekonomian sektor laut di Penang adalah sistem pengumpulan data yang buruk. Apabila kerangka ini diimplementasikan dengan baik, boleh jadi permasalahan mengenai perekonomian laut di Penang akan terselesaikan seiring dengan adanya peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, bercermin dari keberhasilan berbagai negara di region lain seperti di Afrika dan Karibia, pengimplementasian blue economy di Penang diprediksi dapat mengatasi permasalahan tersebut dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian laut di daerah tersebut. Melalui teori liberal institusionalisme, Penang dapat dilihat sebagai suatu potensi sumber daya alam yang bisa menjadi sumber kerjasama yang memperkuat ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy. Pemanfaatan sumber daya laut di Penang menjadi katalis bagi perbaikan ekonomi pasca COVID-19. ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy memberikan berbagai penguatan, perluasan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam laut yang optimal dan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, peningkatan investasi, dan sebagainya. ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy menjadi kerangka potensial yang harus dimaksimalkan, tidak hanya demi kemajuan internal negara, tetapi juga peningkatan integrasi kerjasama ASEAN. Terima kasih telah menyimak. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena Daftar akan menjawab. Sekian dan sampai jumpa.